Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Primarani Pinkan Fahira dari kelas Administrasi Bisnis Terapan 3B akan mempresentasikan mengenai desain layout perkantoran. Sebelumnya yang saya hormati Bu Ingrid Sinaga selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, keunikan, dan furniture yang digunakan serta alasan mengapa desain ini termasuk green office atau smart office. Pertama-tama, saya membuat desain ini menggunakan website dari Planner 5D, dan ini tampilannya. Yang pertama adalah halaman depan kantor. Halaman depan kantor adalah presentasi fisik pertama dari perusahaan. Desain dan kondisi halaman depan mencerminkan citra dan identitas perusahaan pada karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Lalu keunikan yang bisa ditambahkan adalah menambahkan ayunan di halaman depan kantor, dapat memberikan sentuhan yang unik dan menyenangkan. Keunikan ini dapat menciptakan atmosfer yang berbeda dan membuat karyawan serta pengunjung merasa lebih santai dan positif. Lalu tanaman dan bunga dapat menambahkan sentuhan estetika dan keindahan pada halaman depan kantor. Selanjutnya adalah lobi. Lobi adalah tempat pertama yang dilihat oleh pengunjung saat memasuki kantor. Fungsinya sebagai area penerimaan untuk menyambut tamu, mengarahkan mereka, dan memberikan informasi awal yang diperlukan. Menyertakan elemen-elemen ramah lingkungan seperti furniture daur ulang, sistem pengolahan energi, atau pencahayaan hemat energi merupakan keunikan tersendiri karena dapat menonjolkan kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan. Pemilihan furniture untuk lobi kantor yang mencakup tanaman hias, sofa, meja resepsionis, meja sekretaris. Selanjutnya adalah ruang arsip atau ruang penyimpanan dokumen. Ruang arsip dirancang agar dapat menyimpan dokumen dengan rapi dan terorganisir. Selanjutnya adalah ruang meeting. Ruang meeting dirancang untuk memberikan tempat yang nyaman bagi tim atau kelompok kerja untuk berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam suasana yang lebih formal. Keunikannya adalah penggunaan furniture yang ergonomis dan inovatif, seperti kursi yang dapat bergerak atau meja yang dapat disesuaikan, dapat meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam pengaturan ruang. Furniture yang digunakan dalam ruang meeting dapat dirancang untuk menciptakan atmosfer yang nyaman, fungsional, dan profesional. Contohnya adalah meja panjang. Dan selanjutnya ada ruang pimpinan. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan atau diskusi strategis antara pemimpin dengan tim manajemen atau departemen lainnya. Ini bisa menjadi tempat untuk membahas strategi bisnis, proyek besar, atau rencana jangka panjang. Untuk furniture-nya, tambahkan sofa atau kursi santai nyaman dan bergaya. Ruang ini bisa menjadi tempat santai untuk pertemuan informal atau untuk merenung. Lalu tanaman hias dapat memberikan sentuhan segar dan alami pada ruang pimpinan. Pilih tanaman yang mudah dirawat dan sesuai dengan kondisi pencahayaan di ruangan. Lalu kursi pimpinan. Baik, selanjutnya ada ruang manajer. Di sini saya membuat 2 ruang manajer karena biasanya di dalam kantor memiliki beberapa manajer yang berbeda divisi. Fungsi ruang manajer adalah melibatkan kegiatan yang mendukung manajer dalam menjalankan tugas kepemimpinan, mengambil keputusan, dan memastikan kelancaran operasional tim dan departemen yang mereka pimpin. Lalu furniture yang dipilih untuk ruang manajer perlu mencerminkan fungsi dan gaya kepemimpinan. Contohnya meja pimpinan kursi eksekutif, tanaman hias komputer dan rak hias, serta kursi tambahan untuk menyambut tamu atau anggota tim yang datang berkunjung. Selanjutnya ada ruang kerja layout karyawan. Layout karyawan harus dirancang untuk memberikan fasilitas kerja yang efisien.
Ini termasuk penempatan meja, kursi, dan peralatan kerja agar dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan tugas pekerjaan masing-masing. Memposisikan meja atau area kerja secara strategis dapat membantu memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide. Selanjutnya, furniture yang digunakan contohnya menambahkan meja layout, kursi putar, tanaman hias sebagai pembatas. Tanaman hias dapat digunakan sebagai pembatas alami untuk membagi ruang kerja tanpa membuatnya terasa terlalu tertutup. Baik, selanjutnya ada toilet untuk pria dan wanita. Toilet kantor berperan dalam mendukung kesejahteraan karyawan dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang bersih dan nyaman. Karyawan dapat menggunakan toilet untuk kebutuhan pribadi seperti buang air kecil dan buang air besar, sehingga mempertahankan kenyamanan dan kebersihan pribadi. Toilet kantor biasanya dirancang dengan furniture dan perlengkapan khusus yang memastikan kenyamanan dan kebersihan. Selanjutnya ada dapur. Dapur di kantor menyediakan tempat untuk karyawan mengisi energi dengan menyediakan makanan dan minuman. Ini membantu meningkatkan stamina dan fokus kerja. Furniture di dapur kantor dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika dalam menyediakan fasilitas untuk persiapan makanan, penyimpanan, dan konsumsi di lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada kolam renang indoor. Kolam renang indoor di kantor dapat memberikan berbagai manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Meskipun tidak umum ditemui, fasilitas seperti kolam renang indoor dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kualitas hidup kerja. Dan yang paling terakhir ada fasilitas sepeda di kantor. Seperti tempat penyimpanan sepeda, fasilitas peminjaman sepeda, dan area parkir sepeda. Dapat memberikan berbagai manfaat kepada karyawan dan perusahaan. Fasilitas sepeda dapat mendorong karyawan untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan yang terakhir adalah alasan kenapa desain tersebut green office. Karena desain kantor tersebut memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami dapat dianggap sebagai green office. Penggunaan jendela besar, pintu kaca, atau sistem pencahayaan alami yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada pencahayaan. Menghemat energi listrik. Green office cenderung menggunakan teknologi dan peralatan yang efisien energi. Ini mencakup pemanfaatan peralatan listrik yang ramah lingkungan, sistem pencahayaan LED, dan kontrol otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Dan penggunaan tanaman memiliki efek pendinginan alami melalui proses evaporasi yang disebut transpirasi. Hal ini dapat membantu mengatur suhu di kantor, mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara, dan meningkatkan efisien energi.